Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mempelajari materi tentang babi, ya, babi dan produk turunannya. Kenapa babi ini menarik untuk dipelajari tersendiri? Karena memang babi salah satu material yang jelas diharamkan. Itu tidak ada pertentangan ya tentang keharaman babi, dan babi ini adalah hewan yang diternakkan. Jadi banyak di beberapa negara, termasuk di negara kita, yang babi merupakan komoditi peternakan, dan ternyata bagian-bagian babi yang bisa dimanfaatkan itu sangat luas. Nah, jadi nanti kita harus mengenal istilah-istilahnya supaya kita bisa tahu ada batasan mana yang bisa kita hindari, ya. Jadi istilah-istilah yang memang itu berasal dari babi itu bisa kita hindari. Nah, baik, kita mengenal bagian-bagian babi terlebih dahulu, ya. Nah, bagian babi yang utama dan semua hewan ternak memang adalah daging, kemudian lemak dan tulang. Namun juga ternyata pada bagian-bagian yang lain itu bisa diolah menjadi berbagai produk, ya. Kita yang sering saja daging begitu ya. Banyak makanan yang berbasis daging dan kemungkinan dia berasal dari babi. Ya, contohnya ya kornet, bakso, sosis, kemudian burger, ya, isinya burger dan sebagainya, dendeng begitu. Nah, kalau memang ada bunyi babi, jelas kalau normalnya manusia, kita umat Islam akan, ya ini ya, akan menghindarinya, akan menolak. Kalau jelas ada tulisan misalnya bakso babi, kemudian sosis dia mengandung babi. Ya, di sini memang kontrolnya kita pada kita sebagai umat Islam ya. Karena kemarin kita pelajari bahwa manusia tugasnya adalah taat. Jadi yang memang jelas-jelas tertulis dia babi, itu yang ya mau tidak ya harus kita hindari ya. Itu memang tidak boleh ya. Nah, kemudian lemak ini juga bagian yang cukup banyak dan berlimpah. Nah, lemak babi ini kalau tertulis jelas lemak babi itu mudah kita menghindarinya ya. Namun kalau dia sudah menjadi beberapa olahan, jadi mentega ya, jadi ya ada shortening, ada penyedap atau flavor, eh, ya untuk pada campuran bumbu-bumbu ya. Bahkan kalau kemudian menjadi bahan penyusun emulsifier, emulien, pelarut. Nah, itu yang harus kita hati-hati. Nah, kemudian tulang juga demikian, nanti kita lihat kemana saja ya produk-produk dari tulang. Nah, yang tidak kalah berlimpah juga adalah kulit ya. Kulit dari babi, kemudian bagian-bagian yang lebih kecil, misalnya pada bagian dalam, organ dalam atau jeroan, ya, mungkin diambil enzimnya, kemudian organ-organnya yang lain seperti paru, empedu, usus, semacam-macam ya, bahkan sampai dengan darahnya. Nah, ternyata memang dalam suatu apa namanya peternakan ya, industri peternakan, eh, bagian-bagian dari ternak ini diusahakan, diupayakan, ini semuanya bisa bermanfaat dijadikan produk. Nah, kalau hewannya halal, kita mungkin dari sapi begitu ya, kita tinggal melihat dagingnya disembelih dengan cara bagaimana ya, termasuk lemak atau yang menjadi bahan pangan atau untuk makanan. Ya, namun kalau dari babi mau diolah sedemikian rupa, banyak atau sedikit, itu yang wajib kita hindari. Jangan sampai tercampur pada apakah itu produk pangan maupun produk-produk non pangan seperti kosmetika, kemudian kebutuhan sehari-hari, ya bahkan alat-alat yang mungkin berasal dari babi. Nah, ini tentang kondisi peternakan babi. Jadi kenapa babi ini termasuk salah satu jenis hewan ternak yang cukup berkembang biak. Nah, karena di sini ada beberapa kondisi. Yang pertama, pertumbuhannya relatif mudah, pakannya murah, dan daya bertahan hidupnya juga tinggi. Nah, ini kondisi peternakan babi. Cepat berkembang biak, jadi babi betina itu bisa dikawinkan, dan umur ini kebuntingannya di sini jadi babi umur 11 bulan betina itu sudah bisa dikawinkan dan menghasilkan anak dengan usia kebuntingan ya, atau kehamilan, kalau pada ternak namanya kebuntingan ya. Istilahnya itu hanya 3,5 bulan. Jadi kalau kita bandingkan dengan ternak ruminansia yang lain, ini relatif dia cepat ya, cepat untuk dikembangbiakkan karena tadi babi betinanya umur 11 bulan, oh dia bisa bisa dikawinkan dan bisa beranak pinak begitu, dan kebuntingannya dia juga cepat. Kemudian jumlah anaknya, anakannya juga banyak ya. Jadi bisa sampai dengan 12
ekor sekali, kemudian dia melahirkan. Nah, ini yang menyebabkan kemudian cepat sekali berkembang biak. Nah, kalau kita perhatikan di Indonesia ya, jadi ternyata konsumsi ini dari tahun 2020 ya, yang berarti ini 2 tahun yang lalu begitu yang dirilis oleh Dinas Peternakan, konsumsi babi secara nasional itu adalah 2,5 kilogram per kapita, sedangkan sapi 2,9. Nah, ini kita juga menjadi menarik ya untuk dilihat karena kita mayoritas hampir 90% di Indonesia ini muslim. Namun kalau kita berarti kan yang anggaplah yang non muslim itu 10% atau mungkin anggaplah dia belasan persen. Namun kalau kita lihat konsumsinya ini hampir mendekati sapi. Ini yang kemudian menjadi hal yang cukup menarik. Eh, Berapa banyak orang muslim yang mengkonsumsi babi? Padahal jelas babi adalah hal yang diharamkan untuk umat Islam. Namun ini kondisi di Indonesia ya, di Indonesia yang mayoritas muslim. Nah, salah satunya adalah memang harga babi itu murah, separuh dari daging sapi. Karena tadi memang dia mudah dikembangbiakkan, ya, cepat dan kosnya dia juga murah. Nah, sehingga ini kemudian eh, konsumsinya ini cukup atau mendekati dengan sapi yang dimana sapi tadi ini memang yang dihalalkan dan yang boleh dikonsumsi oleh umat Islam. Nah, babi ini mendekati sapi. Ini data yang memang menjadi pemikiran kita semua ya. Nah, kita lihat kemana saja produk-produk dari babi ya. Nah, kita ke bagian utama terlebih dahulu, ini dagingnya ya. Jadi kita perhatikan kalau ciri-ciri dari daging babi, dia seratnya lebih halus, serat-seratnya warnanya lebih pucat, dan dia lebih berlemak. Artinya kalau dipegang tangan, dia menjadi lebih kelihatan berlemak, lebih moist, lebih lengket dibandingkan daging sapi. Jadi daging sapi kebalikannya, seratnya dia lebih kelihatan, lebih keras, lebih kasar, warnanya juga lebih merah ya, lebih merah. Jadi khas daging sapi. Kemudian dipegang beberapa ini kondisinya dia tidak moist, tidak kurang lembab atau dia lebih lebih kering begitu ya. Nah, ini memang harus dipegang. Ya nggak apa-apa kita kalau untuk dalam pembelajaran kita memegang daging babi, kena najis nanti kita cuci 7 kali salah satunya dengan tanah atau dengan debu. Tapi memang harus dilakukan satu pemeriksaan. Oh, begini. Nah, ini yang kemudian kenapa harus mempelajari sifat-sifat fisiknya sebelum ke pemeriksaan lebih lanjut, karena memang ada ciri-ciri khas yang bisa diamati. Jadi harus berhati-hati ketika belanja ya. Nah, kemudian ada beberapa istilah yang terkait dengan babi ya, atau dengan daging babi. Nah, ini penting umat Islam untuk mengenalnya supaya tidak salah ya. Jadi kenapa tadi kita memang harus belajar terus terkait dengan kehalalan produk, termasuk istilah-istilah yang mengarah asal usulnya dari babi supaya kita ini bisa update ya. Kalau hanya babi saja mungkin bisa kita kenali, tapi ketika istilah-istilahnya lain menggunakan bahasa-bahasa lain ya, bahasa-bahasa kan kita ada banyak sekali negara, nah maka kita perlu mengupgrade informasi supaya tidak salah. Jadi kembali motivasinya pada semangat. Ya, kalau semangatnya kita memang belajar, kita tidak akan terjerumus mengkonsumsi babi. Tapi kalau kemudian semangatnya lemah, yang penting tidak tahu begitu. Nah, di sini masalahnya pada motivasi. Dan kita semua akan dimintai pertanggungjawaban. Kita belajar yang lain-lain macam-macam ya tentang dunia. Anda belajar apa yang disukai ya, macam-macam itu kita ada waktu. Tetapi berhubung yang belajar terkait dengan halal dan haram yang itu berhubungan langsung dengan kehidupan sehari-hari, seharusnya juga seimbang, juga ada ditimbulkanlah minat yang kuat untuk mempelajari apa yang berhubungan dengan kehidupan sehari-hari agar ya tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Ya umat Islam dalam hal ini ya. Nah, ini ada beberapa istilah kalau dalam bahasa Inggris. Jadi istilah yang mengarah pada babi adalah pork, ham, bacon, swine, porcine, pig, hog, sow, boar, dan mungkin ada beberapa istilah. Jadi ini yang mengarah pada babi, babi hutan, dan semua yang memang satu spesies dengan babi. Kemudian ini juga penting juga pada bahasa-bahasa lain. Ini bahasa yang banyak adalah di Cina, Korea, Jepang. Ya, mereka memang komoditi
sumber protein hewani yang banyak itu memang dari babi, ya, dari babi. Nah, sehingga kita harus tahu istilah-istilah tersebut supaya tidak salah, ya, tidak salah pilih. Jadi ada kata-kata bak. Bak itu artinya asal katanya dari bahasa saya lupa ya Kanton apa udah Cina artinya dia babi. Tapi nanti kita pelajari kalau sudah dia serapan yang ada di bahasa Indonesia. Tapi asal katanya bak itu mengarah pada babi. Char siu, cunyu, curiu, ya, baik wat. Ini silakan ini ada beberapa istilah-istilah yang mengarah memang mengandung babi atau olahan tersebut ada daging babinya ya. Kalau bahasa Indonesia ya babi, ada yang B2, ada kinzir, ada sansak begitu. Ini ada beberapa istilah di beberapa daerah yang memang punya olahan khas babi, misalnya di NTT, di Papua, di Bali, di beberapa ini di Manado ya. Jadi memang daerah-daerah yang memang di sana muslimnya minoritas ya enggak masalah. Memang babi adalah sumber protein hewani yang banyak, yang utama katakanlah, dan harus kita mengenal bahasa-bahasa daerah tersebut supaya kita tidak salah ya. Nah, kalau sudah menjadi olahan ya, jadi olahan daging babi ini kan menjadi macam-macam tadi ya. Kalau daging ya jadi ini ada beberapa sosis, bakso, salami, frankfurter, kemudian hamburger, dendeng. Nah, ini pastikan memang dia tidak mengandung babi. Ya, jadi kadang ada tulisan kecil misalnya mengandung babi atau berasal dari babi. Nah, itu atau kalau tidak ada keterangannya, kita sebaiknya memilih produk-produk kalau olahan seperti ini yang dipastikan dia berasal dari daging yang halal, misalnya sapi kah atau ayam yang umumnya untuk sosis, bakso dan sebagainya akan jauh lebih baik kalau sudah tersertifikasi halal. Karena asalnya dia jelas dari sapi yang halal, dari ayam misalnya dan sebagainya ya. Kemudian olahan-olahan rumah makan, ya ada rendang, sate ya, tengkleng semua ini banyak ini. Nah, itu juga ada kemungkinan menggunakan babi. Nah, ini pentingnya kemudian melihat rumah makan mana yang memang sudah dipercaya masyarakat dia berasal dari daging yang halal. Tidak apa namanya ya, tidak meragukan. Jadi kita kemarin ada trik untuk mencari rumah makan, misalnya memang rumah makan yang sudah lama kita kenali dulu carilah di googling begitu ya atau di berbagai sosial media apalagi kalau kita sedang dalam perjalanan ya, kita sedang dalam perjalanan, kalau mungkin di kota kita sendiri kita sudah tahu rumah makan yang eee, kita kenal atau langganan begitu ya. Jadi ini sudah bertahun-tahun dan sudah dikenal dia memang halal. Namun kalau kita dalam perjalanan ya, perjalanan entah keluar kota, apalagi di luar provinsi, apalagi ke luar negeri, begitu memang harus cari tahu dulu. Karena kan kita tidak terbiasa di kota tersebut. Jadi rumah makan mana yang memang halal supaya tidak terjebak pada rumah makan yang kemudian ada babinya. Termasuk misalnya ya, rumah makan dia menyediakan ada ayam, ada babi, ada sapi dan sebagainya, ya itu kamu jadi hindari, karena kan dapurnya bercampur. Ya, jadi paling aman adalah mengambil rumah makan yang memang dia benar-benar dia halal ya. Kemudian olahan makanan ringan atau jajanan begitu ya. Nah tadi bak itu mengarah pada istilah dari babi. Jadi asal katanya bakso, bakcang, bakpao itu memang dia berasal dari olahan yang ada daging babinya. Namun kalau menjadi serapan dari istilah makanan yang ada di Indonesia, misalnya bakpao begitu ya, atau tadi bakso, harus kita pilih bakso yang dia bakso memang sapi atau yang halal. Bakpao juga demikian, ada banyak bakpao yang memang sudah tersertifikasi halal. Kalau di Malang, Cikien itu sudah halal ternyata ya, nanti bisa dicek di MUI ya. Dan beberapa produsen-produsen yang apa namanya, yang merilis produk atau mengeluarkan produk yang dia sudah halal. Namun kalau kemudian kita belum jelas, apalagi di dalam merek tersebut ada olahan babi, tapi juga ada bakpao yang coklat atau yang kacang, ya dihindari karena satu dapur. Jadi itu pentingnya kita mengupgrade informasi dari berbagai sumber. Kemudian dimsum ini juga salah satunya kan olahan makanan-makanan ini ya dari Cina, itu juga pastikan dimsumnya pilih yang halal.
Ada beberapa dimsum yang ini ada di beberapa rumah makan di Malang ya. Kita anggaplah kita samplingnya di kota kita sendiri ya. Ada beberapa bakpao ya, contohnya bakpao Sayang itu ada varian babi. Dimsum itu di daerah dekat Wilis itu juga dia punya dimsum udang, dimsum ayam, tapi juga ada babinya. Nah, jadi kita kadang-kadang ya itu teliti dulu, belajar dulu di rumah makan ini dia ada produk, selama dia ada produk babinya hindari, karena dapurnya campur. Nah, dia bisa oh ini yang ayam nggak apa-apa. Karena kan pemahaman pemilik usahanya, oh kalau muslim nggak boleh babi, ini tetap buatkanlah ayam begitu. Tapi kalau dapurnya bercampur ya harus kita hindari ya. Bakcang ini juga seperti lemper isinya daging babi. Ini harus hati-hati. Ada loh bakcang ayam, boleh kita lihat produsen tersebut memang khusus memproduksi bakcang ayam yang tidak ada babinya. Kalau perlu memang dia adalah produsen yang muslim yang komitmen katakanlah sudah menjalankan sistem produksi halal. Ya, boleh ada bakcang yang isinya ayam misalnya atau sapi nggak masalah. Tapi asalnya bakcang itu dari daging babi. Kemudian ini samgyeopsal ini saya lupa ini masakan Korea atau mana ya, tapi dia juga menggunakan usus atau bukan usus ya, jadi lemak daging dari perutnya babi begitu. Nah, jika kita, memilih makanan-makanan yang terutama, eee, asalnya dari babi, seperti sei asalnya babi ya, tapi di Malang sudah banyak sei sapi yang juga halal, nggak masalah. Boleh ya, tapi kalau dalam satu resto dia ada babi dan sapi dihindari. Sama dengan olahan-olahan yang seperti ini, ya, yang istilah-istilahnya yang kadang-kadang asing, rumah makan Jepang, rumah makan Korea, Thailand, Vietnam, kalau dalam satu rumah makan tersebut tidak ada babinya dan apalagi komitmen menjalankan produksi halal, maka kita bisa namanya mungkin seperti nama asing begitu, tapi kalau semua bahannya halal kan tidak masalah. Nah, ini baru dari sisi dagingnya ya, karena kita bicara pokok bahasan tentang babi. Nanti juga akan diperdalam mana titik kritisnya pada bumbu-bumbu ya. Nah, kemudian kalau tadi dagingnya menjadi olahan utama, ada juga sisa dari daging babi. Kenapa sih ada sisa? Nah, biasanya daging-daging yang berasal dari sisa yang menempel pada tulang, itu kan harus dibersihkan, tulangnya diolah. Nah, itu disebut sebagai daging sisa deboning. Jadi deboning tadi diambil ya. Beberapa daging-daging yang kecil-kecil tadi, kalau besar kan dia tadi dipotong-potong ya menjadi slice dan sebagainya, disebut sebagai daging giling ya atau minced pork. Nah, daging giling kemudian sisa-sisa deboning tadi yang banyak dimanfaatkan itu menjadi beberapa produk ya. Ya di sini misalnya dia digunakan menjadi ekstrak daging yang digunakan sebagai pencita rasa atau perisanya. Jadi ini juga harus diperhatikan bumbu-bumbu yang menggunakan ekstrak daging dipastikan dagingnya dari mana jangan sampai kemudian mengandung babi. Ada pork, ada tadi istilahnya swine ya, begitu harus kita hindari. Ya, itu ini untuk yang tadi sisa-sisa daging termasuk harus hati-hati dengan daging giling kalau kita beli ya sebaiknya memang kadang memang ada kan ya membeli sudah bentuknya daging giling itu memang biasanya lebih agak murah dibanding daging yang potongan-potongan besar ya karena memang dia adalah sisa-sisa daging yang kemudian digiling. Pastikan nih dia memang berasal dari daging yang halal dan digiling pada media yang ini ya jadi media yang tidak bercampur dengan babi. Apalagi dicampur ya. Daging giling yang asalnya nggak jelas itu ya ini sangat beresiko dia tercampur dengan babi ya. Nah, kemudian bagian yang berlimpah lagi adalah lemak ya. Jadi lemak babi istilahnya di sini lemak babi disebut juga lard. Jadi apapun yang dia mengandung lard, istilah lard pasti itu berasal dari lemak babi. Nah, lemak babi ini bisa digunakan sebagai tambahan pada kuah. Ya, jadi ketika dia membuat bumbu untuk kuahnya, entah itu bawang dan sebagainya, dia ditambahkan lemak babi. Dan ini mungkin kita jumpai pada bakso, aneka jenis sup maupun mie. Ya, jadi sup itu kan ada berbagai macam, jadi harus hati-hati. Kemudian penambah cita rasa pada beberapa masakan seperti mie, capcay, nasi goreng, dan beberapa masakan Cina, Korea, Thailand, Jepang, Vietnam ya dari negara-negara Indo-Cina yang kita melihat memang di negara tersebut asalnya babi adalah sumber protein hewan yang utama. Nah itu karena memang asalnya demikian tuh
kita harus hati-hati. Jadi misalnya, oh ini ada masakan dan kalau untuk di Indonesia sudah banyak beberapa resto yang khas misalnya Cina atau khas Jepang, ini yang sudah tersertifikasi halal. Yang lainnya ya enggak tahu, kita harus lihat dulu. Ya, kita harus lihat dulu menu-menunya dan sebagainya harus kita teliti dulu ya. Kemudian lemak babi ini atau semua jenis lemak minyak itu digunakan sebagai bahan pelembut, memberikan lunak dan memberikan memang sumber lemak pada olahan daging seperti bakso, sosis, isinya burger dan sebagainya ya. Jadi ini pentingnya tadi memilih olahan-olahan bakso, sosis, nugget dan sebagainya itu yang sudah halal. Nah, jadi misalnya dagingnya daging ayam atau sapi, tapi bahan pelembutnya dari lemak babi kan tercampur menjadi haram. Ya. Kemudian juga untuk lard atau lemak babi itu digunakan untuk penambah cita rasa pada berbagai olahan, roti, bakery, dan sebagainya. Jadi ini juga meskipun sedikit, karena banyak sedikitnya menyebabkan haram. Ya. Contohnya nanti kalau lemak babi itu beberapa kali digunakan sebagai olahan pastry. Ya, pastry Anda tahu ya, pastry biasanya teman-temannya untuk croissant ya, teman kalau di mana, di kafe itu ya, Anda misalnya minumnya apa, kopi-kopian tuh yang kekinian ya, salah satunya biasa hidangan yang menemani selain donat itu juga ada apa, pastry dan sebagainya. Pastry ini salah satunya menggunakan mentega. Ya, kalau margarin dia berasal dari nabati, kalau mentega dari hewani. Hati-hati dengan mentega-mentega yang berasal dari lemak babi. Itu harus ekstra hati-hati. Jadi, memilih golongan pastry-nya atau bahan baku pastry-nya, menteganya, shortening-nya itu memang yang sudah halal. Ya, tuh. Kemudian juga lard ini memungkinkan digunakan sebagai bahan pelembab pada sediaan kosmetika. Nah, kemarin kita membahas kenapa kosmetika harus halal, karena kosmetika itu tidak mendesak, tidak wajib seperti obat. Orang tidak menggunakan kosmetik tidak mati. Kalau obat memang dia dibutuhkan pada kondisi yang mendesak, kondisi yang penting. Jadi kadang boleh ada keringanan dengan terpaksa menggunakan obat yang mengandung babi karena orangnya sudah kritis, mengancam jiwa. Tapi kalau kosmetika tidak kondisi kritis, ya. Jerawat 1-2, flek 1-2 itu tidak menyebabkan kematian. Jadi pilihlah kembali kosmetik yang halal. Kemudian lemak babi selain tadi ada beberapa untuk food dan campuran kosmetika juga sebagai emulsifier. Emulsifier ini meskipun diperlukan dalam jumlah sedikit pada berbagai jenis misalnya makanan, namun banyak sedikitnya lemak babi dia menyebabkan dia haram. Nah, emulsifier ya jadi kodenya adalah E, memang banyak dulu dari lemak babi dan sekarang karena memang kebutuhan konsumen dan awareness yang meningkat, kepeduliannya meningkat terhadap produk halal dan pasar-pasar muslim, orang-orang muslim di dunia yang secara umum juga sudah mulai peduli ya, sudah meningkat kepeduliannya tentang halal, maka bisa menggunakan lecithin dari nabati yang banyak adalah dari kedelai ya. Nah, lecithin atau yang dia sebagai emulsifier ini baik dari nabati ataupun hewani ini diperlukan pada bahan pengemulsi untuk roti, coklat, permen dan sebagainya ya. Nah, karena kode E di sini adalah ini bahan aditif dari yang berasal dari Europe. Jadi Europe yang merupakan standar internasional, pastikan emulsifier yang digunakan ini dari nabati. Jadi E atau misalnya soya lecithin itu berarti kodenya tertentu. Nah, ini harus dipastikan ketika kita sudah masuk ke industrial yang seperti ini ya, roti, coklat, permen dan sebagainya, ketika memilih emulsifiernya ada data ya. Kalau kita orang kimia mengenal MSDS ya. Jadi setiap bahan kimia itu kan ada MSDS-nya. Bahannya kodenya apa, penyusunnya apa, kemurniannya berapa, pabriknya siapa. Nah, pada bahan-bahan aditif seperti emulsifier, itu juga sama, ada mereknya, dia berasal dari apa. Nah, itu harus dilihat dokumennya. Emulsifier ini berasal dari apa, ya misalnya kalau dari kedelai kan ada keterangan sumbernya dari soya, kemudian ini, atau ditulis animal free dan sebagainya, maka bisa dipastikan dia halal. Tapi kalau kemudian di dalam dokumennya tadi emulsifier ada lardnya, pasti dia tidak bisa halal. Ya, meskipun dia sudah campuran tidak hanya lard. Nah, di sini yang kemudian pemeriksaannya ini kalau nanti ini mengarah pada tugas-tugas seorang
penyelia halal, pendamping halal, begitu ya, auditor halal, itu tugasnya memang memeriksa dokumen. Jadi pembelian emulsifier itu kan harus jelas kodenya dan mereknya. Nanti bisa ditelusuri dan zaman sekarang sangat mudah menelusuri secara online. Diperiksa dokumennya. Dia berasal dari lard atau lemak babi atau bukan untuk menentukan emulsifier yang ini halal atau tidak ya. Nah, ini ada beberapa kode emulsifier yang mungkin, ini masih mungkin ya, berasal dari babi. Tapi harus dilihat lagi tadi dokumennya memang dia berasal dari lard atau bukan. Ya. Ini beberapa asam lemak dan turunannya dan beberapa kode, ya beberapa kode. Emulsifier ini digunakan sebagai pengemulsi dan penstabil. Ada juga sebagai anti busa ya, tidak berbuih begitu. Nah, ini digunakan pada produk-produk roti, kemudian cake, donat, ya juga es krim, beberapa dessert dan sebagainya. Nah, di sini pentingnya kemudian meskipun hanya sedikit kan emulsifier itu ditambahkan sangat sedikit dibandingkan bahan utama. Kalau bahan utama roti ya ada tepung misalnya ya, telur, margarin, tapi banyak sedikitnya karena dia itu berpengaruh pada status kehalalan, sama juga pada es krim. Es krimnya digunakan dia sebagai penstabil emulsifier kan ditambahkan dalam jumlah sedikit. Nah, ini pentingnya kemudian memilih produk-produk yang sudah halal. Nah, produk yang sama pada berbagai negara itu belum tentu sudah halal secara keseluruhan ya, secara di atau secara global begitu. Contohnya begini, Cadbury ya kalau di Indonesia sudah tersertifikasi halal oleh MUI. Namun misalnya Anda punya kesempatan berkunjung kemana? Ke Australia misalnya ya, atau ke Jepang atau ke mana begitu ya, ada Cadbury. Cadbury yang ada di negara lain ya Taiwan, Jepang, Korea, Australia itu belum tentu dia halal. Jadi Cadbury yang disertifikasi halal itu hanya Cadbury yang diproduksi di Indonesia. Sama juga dengan es krim ya. Jadi es krim misalnya Vineta begitu ya di Indonesia halal. Tapi yang di negara lain belum tentu. Ya ini yang perlu diperhatikan bahwa otoritas halal MUI itu adalah untuk produk-produk yang dipasarkan di Indonesia. Merek yang sama berasal dari negara yang berbeda itu belum tentu halal ya. Kemudian ya meskipun nggak keluar negeri ya, sekarang ada banyak marketplace yang menjual bahan-bahan dari luar negeri, bahan impor juga harus hati-hati. Misalnya apa-apa macam-macam ya. Jadi coklat, kemudian cake, es krim dan sebagainya itu harus kita perhatikan. Ya, kalau di Australia ada otoritas halalnya, jadi kita pastikan benar-benar halal ya. Kemudian produk lain yang mungkin menggunakan lemak babi, ya misalnya pada pelumas beberapa industri, pelarut untuk ekstraksi asli untuk parfum yang kemarin kenapa parfum pun harus halal. Ya, tujuannya kan parfum itu kalau Anda sholat ya, apalagi mau sholat Jumat itu sunnah wangian, tapi harus pastikan sunnah parfumnya tadi dia halal, tidak najis. Ya, karena kan disunahkan ya, disunahkan. Makanya harus dipilih. Sunnah kemudian bahannya haram menjadi sebab tidak diterimanya sholat. Karena sholat itu ya badan, baju, tempatnya harus suci. Ya. Kemudian bahan krayon atau ini ya cat warna, pelarut kuku dan pembersihnya, pelembab untuk rambut dan kulit. Ya. Jadi lemak babi ini juga ternyata sudah tersebar pada berbagai jenis industri. Ya, mungkin kita bisa berasumsi jika tidak dimakan dan tidak untuk sholat itu memang ini ya tidak kontak langsung ya, apalagi bahannya kering. Tapi akan jauh lebih baik kita memilih yang sudah tersertifikasi halal. Nanti contohnya di sini pelumas di industri ya kita di pabrik enggak di mana mesinnya itu berkontak enggak dengan apa namanya material. Kemudian krayon, ya krayon ini juga memang belum terlalu umum untuk alat-alat stationery dia sudah disertifikasi halal, tapi ternyata ada karena nah ini saya membacanya di sumber buku Christine Mendersmart dari Holland. Beliau meneliti tentang bagian-bagian babi itu dijadikan apa saja. Ternyata sangat luas. Dia meneliti di Belanda ya, di Belanda. Kemudian ini menjadi inspirasi kita
karena sekarang pasar tuh sangat sangat global ya, kita bisa memberi bahan dari dalam dan luar negeri itu dengan sangat mudah, maka ini bisa tercampur pada berbagai macam produk. Nah, kita sebagai umat Islam ini harus mengimbangi diri, tidak hanya menghindari. Kalau menghindari nggak ada gantinya ya kemudian nggak jalan. Contohnya misalnya pelumas di industri, kenapa pakai minyak babi? Karena murah misalnya ya. Ini juga harus dicari pelumas yang juga baik dan harganya juga realistis ya, jadi mendekati. Sama juga bahan krayon ya. Kenapa sih kok menjadi bahan untuk krayon pewarna anak-anak? Ya mungkin saya kurang tahu di krayon itu harus dia lembut atau bagaimana. Nah, ini juga harus cari bahan-bahan pengganti yang halal. Penting, ini menjadi tantangan kita bagi umat Islam. Kemudian bagian selanjutnya adalah tulang babi ya. Jadi kita tahu kan kalau ternaknya dia sangat banyak pasti tulang yang dihasilkan juga banyak ya. Jadi tulang ini nanti bisa jadi karbon aktif, jadi gelatin, menjadi mineral dan kaldu untuk flavor dan juga souvenir. Nah, ini juga di luar ternyata ini juga dimanfaatkan sampai dengan souvenir ya. Jadi kita harus juga berhati-hati. Nah, karbon aktif kita tahu ya, karbon aktif ini bisa berasal dari bahan nabati dan hewani. Semua bahan organik ketika dibakar eh, dalam kondisi yang kemudian tertentu, ya, dia akan menghasilkan karbon aktif. Nah, karbon aktif yang kita kenal misalnya dia digunakan sebagai adsorben produksi air minum. Nah, makanya kemarin pada air minum isi ulang itu juga penting ada sertifikasi halalnya karena adsorbennya tadi harus dipastikan adsorben yang halal. Kemudian karbon aktif juga digunakan pada sediaan obat dan kosmetik, misalnya untuk mengabsorpsi racun, kemudian mengabsorpsi menyerap pengotor ya. Jadi banyak karbon aktif ya. Jadi yang ditambahkan, jadi charcoal itu ya, karbon aktif atau charcoal itu sekarang banyak dijumpai di sabun, pasta gigi, facial wash, berbagai jenis krim, bahkan pada minuman. Sekarang ada loh minuman itu rasanya charcoal ya, warnanya hitam. Kemudian oh lucu juga ya, kita juga sekarang perkembangan di dunia kuliner maupun macam-macam itu juga sudah sangat-sangat luas ya. Kemudian karbon, jadi ada beberapa jenis karbon yang biasanya kalau karbon aktif itu sudah diseleksi yang punya daya adsorben yang tinggi. Nah, yang sisanya itu juga banyak digunakan untuk campuran pembuatan keramik. Ini di Cina kebetulan. Jadi kan keramik di Cina itu sangat baik ya, sangat kualitasnya bagus, diakui oleh internasional. Nah, salah satunya selain bahan bakunya dari lempung dan sebagainya juga ditambahkan karbon aktif. Itu juga menjadi informasi yang harus kita perhatikan. Kemudian gelatin ya, ini juga salah satunya berasal dari tulang. Nah, dan kulit. Nanti ada bagian dari tulang dan kulit itu bisa diubah menjadi gelatin. Nah, gelatin ini dia serbuk, warnanya putih ya, kadang putih agak krem begitu. Ini banyak digunakan pada makanan ataupun kosmetika ya. Jadi pada permen yang lunak ya, seperti marshmallow ya, yupi begitu ya. Kemudian untuk campuran dari es krim, buah kaleng, selai, jus, cangkang kapsul, panna cotta, kemudian suplemen untuk sendi ya, sendi ataupun untuk masker ini menggunakan gelatin. Pastikan gelatin yang digunakan dia halal. Nah, itu sekarang juga tidak sulit untuk mencari gelatin-gelatin yang halal. Ada gelatin yang impor juga sudah halal, itu juga bisa kita lihat. Nah, jadi ini pentingnya tadi, ini kan sederhana misalnya permen. Kenapa sih permen itu kan manis, tidak bahan bakunya gula, tapi kalau ada campuran gelatin yang dari babi itu menyebabkan dia haram. Itu penting juga, ini sederhana kan permen kenapa harus disertifikasi halal. Apalagi kalau kemudian masuk di rumah makan dan kafe ya menyediakan es krim, kemudian cake, kemudian puding, panna cotta ini juga harus dipastikan dia halal. Banyak beberapa produsen di Indonesia atau memang tidak sepopuler ini sih jelly ataupun agar-agar ya, tapi ada. Jadi semacam panna cotta, tapi dia sudah halal berarti kalau sudah tersertifikasi halal, gelatinnya memang dia berasal dari gelatin yang halal, entah itu dari sapi, dari tulang ayam atau dari tulang ikan. Nah, kemudian mineral dan flavor, tulang termasuk tulang babi dapat diekstrak menghasilkan
edible bone phosphat yang digunakan sebagai anti cracking, maaf ya ini cracking kurang R, anti cracking agent dan suplemen mineral. Jadi tadi tulangnya tadi bisa dijadikan karbon aktif, bisa juga diolah menjadi edible bone phosphat sebagai sumber ya fosfat dan kalsium. Nah, ini kalau sudah menjadi edible bone phosphat dengan kode E542 yang berasal dari tulang babi, ini bisa kemana-mana. Ini bisa menjadi sumber kalsium untuk suplemen, campuran pasta gigi, campuran sediaan-sediaan kosmetik. Ini yang kemudian juga harus kita perhatikan begitu ya. Nah, kemudian abu dari tulang babi digunakan sebagai pelapis aluminium mold, cetakan aluminium. Kemudian bisa juga diekstrak untuk mendapatkan isolatnya sebagai penambah rasa atau flavor pada bumbu masak. Ya, jadi bayangkan bumbu-bumbu tadi itu juga harus berasal dari sumber yang bermacam-macam. Jadi harus kita hindari, kita waspadai agar tidak terkontaminasi dengan bahan-bahan yang berasal dari babi ya. Nah, kemudian untuk souvenir ya. Kalau kebetulan kita sedang ada perjalanan entah berwisata, entah kemudian ada kegiatan bermacam-macam di daerah-daerah yang minoritas muslim seperti di Bali, NTT, Papua, mungkin di Manado, di mana ya. Souvenirnya ini misalnya ada kalung, gelang, gantungan kunci dan hiasan-hiasan yang lain. Ini juga kita boleh kan tanya ya, ini berasal dari apa? Kadang kan dari macam-macam kan, dari berbagai jenis, kalau laut kerang-kerangan, tapi juga dari tulang. Ini harus hati-hati, jangan sampai menggunakan tulang dari babi, ya najis tuh, ya. Kemudian abu dan arangnya bisa juga dicampurkan pada beberapa olahan gerabah atau keramik. Waspada pula souvenir dari luar negeri yang menggunakan bahan baku tulang dan gigi. Nah, ini kalau kebetulan berwisata begitu ya ke di daerah yang muslim minoritas. Nah, ini juga ada beberapa kasus yang menarik ya. Ini pengalaman kembali jadi kan haji dan umroh ya itu kadang-kadang terutama orang Indonesia, orang Malaysia itu kan senang berbelanja ya. Nah, di sana ada oleh-oleh misalnya dia adalah tasbih. Nah, tasbih ada juga yang berasal dari mungkin sintetik seperti plastik atau mika, ada juga yang berasal dari batu-batu seperti batu-batu alam, ya batu macam-macam ya, ada batu-batu alam yang bagus-bagus itu ya. Jadi ada yang amberlit atau apa, ada juga yang dari tulang dan gigi. Nah, tulang dan gigi umumnya kalau dari Timur Tengah yang diambil dari tulang dan gigi onta. Ya, kalau itu kan dan itu lebih mahal dibandingkan yang sintetik pastinya. Ya, harganya lebih mahal. Nah, ini perlu diwaspadai karena produk-produk yang berasal dari karena kan dilihat pasar ya, oh ternyata orang tuh senang loh pembeli oleh-oleh tasbih atau mungkin gelang begitu ya atau apa itu dari tulang dan gigi onta. Nah, orang yang hanya tahu pasar, anggaplah ini yang punya peternakan babi itu kan melihat itu sebagai pasar. Nah, ini pasar. Karena di sana itu laku begitu ya, tasbih, gelang, kalung dari tulang-tulang dan gigi hewan, entah itu misalnya saya tidak tahu ya, tapi yang biasanya yang ini onta sih ya, onta atau domba atau apa begitu. Nah, ini pernah ada kemudian kecurigaan kalau tidak berasal dari negara yang mayoritas muslim ini kemudian dicurigai dia berasal dari tulang apa. Bahkan ada mencurigai bahwa itu berasal dari tulang babi. Nah, ini kan kemudian konsumen terutama yang mau belanja ini harus hati-hati. Maunya beli tasbih dari gigi unta untuk kenang-kenangan, kemudian untuk souvenir dan sebagainya. Kalau dia dari babi kan jatuhnya najis mughaladzah ya. Ini juga harus waspada karena ini mungkin ya, mungkin terjadi memang pernah ada pemberitaan, nah, tapi kemudian ditolak karena ditelusuri kan, dia sudah membuat tasbih itu yang mirip sekali dengan yang ada di pasar di mana di Timur Tengah ya di Arab Saudi, tetapi ketika ditelusuri bahan bakunya dia berasal dari babi itu ada beberapa kemudian ditolak ya ditolak masuk dan seterusnya kan najis itu padahal bahan-bahan najis itu harusnya tidak boleh masuk ke tanah haram. Nah, ini yang harus kemudian diwaspadai. Kemarin contohnya juga membeli coklat ya, jadi coklat
Yang dari Turki dan dari Cina itu beda harganya, jadi harus ekstra hati-hati supaya tidak terjebak dengan benda-benda yang dia kemungkinan bercampur atau tercampur dengan material dari babi, entah itu banyak ataupun sedikit ya. Jadi coklat, kemudian souvenir, bahkan termasuk ini ada juga kosmetika seperti pelembab, lipstik, kemudian parfum itu banyak sekali di Jeddah ya. Jadi di Jeddah itu karena memang isinya banyak pertokoan, banyak pasar begitu. Konsumen jangan hanya melihat harganya yang murah, tapi harus dilihat dulu baik dari pemberitaan, kemudian bisa tanya ke penjualnya ini original dari mana, produsennya apa. Saya melihat beberapa ada yang dulu diklaim sebagai lipstik dari Arab gitu ya, ternyata tidak berasal dari Arab Saudi dan dari Cina. Nah itu harus hati-hati. Makanya saya juga, oh ternyata ini ya. Padahal kita orang karena kadang pendapatnya atau mengira kalau oleh-oleh semua yang dari Arab Saudi itu pasti dia halal. Kemudian bahkan ada yang menghubungkan dengan ini barokah. Nah, belum tentu. Nah, maka konsumen itu lagi-lagi harus pandai dalam memilih. Oke, selanjutnya adalah kulit ya. Jadi kulit ini adalah bahan baku gelatin dan kolagen, nanti hampir sama dengan tulang tadi ya, gelatin. Kemudian juga menjadi olahan makanan, kikil dan krecek dan juga di bidang fashion. Nah, ini adalah ciri-ciri kulit babi. Ini kalau dilihat dari dekat mungkin dengan look gitu ya, akan ada ciri 3 titik. Jadi polanya ini khas. Ini jika dibandingkan dengan kulit dari sapi, kulit dari kerbau dan sebagainya. Nah, jadi ini panduannya ini kalau panduannya memang titiknya ini seragam tapi realnya tidak seragam ya, tapi pasti ada pola 3 titik seperti ini. Nah, ini kalau menjumpai kikil yang seperti ini, bahkan kalau sudah disamak itu kalau dilihat detail itu maka ini ada kemungkinan ini mengarah pada kulit dari babi. Nah, jadi kalau dimakan jelas dia haram, kalau dipakai dia najis. Nah, itu tentang kulit babi, harus hati-hati. Ya, kemudian tadi gelatin dan kolagen tadi sudah disinggung ya, sama dengan yang ada pada tulang, itu bisa pada makanan, minuman, jajanan ya atau snack, suplemen dan kosmetika ya. Jadi harus dipastikan gelatinnya dan kolagennya halal. Ini harus waspada tadi ini sudah menjadi krecek atau kikil atau cingur ya. Nah, kikil, krecek, cingur yang berasal dari babi itu banyak dikirim dari daerah yang memang mayoritas mengkonsumsi babi. Contohnya NTT, Bali, begitu ya yang sudah mengolah. Ya ini sering memproduksi cecek dan rambak yang dari babi atau celeng. Nah, ini harus hati-hati misalnya ya, kita ingin menggoreng rambak ya, rambak katakanlah sudah kita kenal rambak sapi begitu ya. Kadang-kadang penjual yang kekurangan stok, dia mengambil dari daerah lain. Ya misalnya kita tahu daerah mana ya, daerah di Jawa katakanlah ya. Kemudian karena permintaan tinggi dia mengambil. Ini harus hati-hati, jangan sampai kemudian rambaknya ini tercampur dengan rambak dari babi. Ya, ini ada beberapa kalau kadang-kadang pihak dari BPOM, kemudian dari dulu LPPOM begitu ya melakukan kalau ada laporan dari masyarakat itu diteliti ternyata rambaknya ada yang tercampur ketika diuji sampai uji DNA diketemukan DNA babi pada sampel rambak. Nah, itu berarti tercampur. Ternyata ketika ditelusuri produsen tadi ya, anggaplah dia merek tertentu ya, pabriknya atau home industrinya dia belinya, jadi kulaannya tidak di satu tempat, dia juga di mana di berbagai yang di situ ada resiko tercampur. Nah, memang harus dipastikan kalau membeli itu berasal dari dipastikan ada tulisannya rambak sapi, kerbau misalnya ya. Jadi jelas begitu ya, jelas asalnya supaya tidak ingat bahwa produksi babi nasional itu mendekati produksi sapi lah. Rambaknya kemana saja ini? Kadang-kadang tidak diperjelas kalau dia tulisannya rambak babi ya kita hindari, tapi ketika nggak jelas ini rambak apa, apalagi terjadi pencampuran baik sengaja atau tidak sengaja yang ditulis dia rambak sapi, rambaknya kerbau, tapi tercampur atau sengaja dicampur, sengaja tidak sengaja tercampur dengan rambak babi ini menjadi penyebab
kita terkontaminasi dengan bahan-bahan yang haram. Kemudian untuk fashion ya, kulit itu ya untuk fashion menjadi jaket, baju ya, baju berbagai macam baju, tas, dompet, sepatu, ataupun jok kursi dari mobil. Ini juga harus hati-hati. Kita memilih pastikan memang dari kulit sapi misalnya atau kulit kerbau atau kalau aman ya sintetik aja ya, kulit sintetik itu lebih murah. Tapi memang penampilannya saya tidak terlalu paham kalau di fashion ya. Sintetik itu jelas lebih murah dibandingkan dengan yang kulit asli ya karena mungkin dia lebih awet atau lebih lentur atau bagaimana, tapi pastikan tidak berasal dari kulit babi. Kemudian bulu babi ya, jadi ternak itu kan ada bulunya. Jadi kalau kita dekati nggak hanya kambing dan domba, jadi seperti sapi pun ada bulu-bulu halusnya termasuk babi. Nah bulu babi ini kadang setelah di bagian luar itu memang diambil ya, ya semacam dicukur begitu. Salah satunya untuk bahan kuas dan sistin. Ya, kita kemarin membahas tentang roti ada sistin. Sistin digunakan untuk pelembut roti. Nah, pelembutnya kalau dari bulunya sapi dia halal. Yang sapi yang disembelih dengan cara yang syar'i ya. Tapi kalau dia dari babi ya dia jelas najis mughalato dan haram pula. Ya, jadi harus hati-hati memilih bahan pelembut roti. Nah, ini tentang kuas ya. Ini datanya memang lama ya, karena kebetulan sebelum saya upgrade. Jadi, menurut data BPS pada 2001 ini Indonesia mengimpor, coba bayangkan mengimpor ya, boar, Bristol and pig eh, eh, pig or boar hair sejumlah ini hampir 300 ribu kilogram. Nah, untuk apa sih Bristol atau hair ini? Ternyata untuk kuas. Kuas tadi bisa untuk kuas untuk mengoles makanan ataupun di keperluan kosmetik. Kelebihan dari kuas bulu binatang dibandingkan sintetik atau yang plastik ya, karena ada yang kuas sintetik, bulu itu dia lebih lentur, lebih halus, jadi untuk mengoles di makanan ataupun untuk orang dandan tuh ya, kosmetika dia lebih halus dan tidak mudah terbakar. Nah, di sini memang harus waspada kalau dengan bulu babi. Kalau dia kontak dengan makanan, makanan yang dioles basah ya jadi basah. Kuasnya dia najis besar, makanannya dia basah najis, sudah terkontaminasi. Kalau dia jadi kosmetik, Anda pakai misalnya menggunakan apa sih kayak bedak-bedak itu ya atau krim atau apa begitu ya. Kuasnya dari bulu babi ya kita najis juga kan ya. Muka kita coba Anda bayangkan mukanya ketempelan najis tuh ya. Jadi pentingnya kemudian kosmetika pun pilih yang halal. Halal itu dari materialnya dan bahan pendukungnya termasuk kuas. Nah, untuk pangan, untuk mengoles makanan ini ada solusi yaitu mengganti dengan kuas silikon. Memang kuas silikon itu dia nggak bisa lembut kan, dia kasar gitu. Bentuknya kan lebih tebel-tebel ya. Tapi itu sudah menjadi solusi supaya menghindari kuas yang berasal dari bulu, khususnya kalau dia berasal dari bulu babi. Gitu. Hati-hati. Nah, ini perbedaan antara kuas bulu binatang mungkin dia berasal dari babi dan yang sintetik yang berasal dari plastik. Jadi warna bulunya kalau binatang dari bulu binatang biasanya tidak seragam dan dia ada mengkilapnya ya karena memang ada keratin kan ya pada bagian-bagian bulu. Nah, kalau buatan pabrik dia biasanya seragam ukurannya ya. Nah, kemudian bulu binatang ini sama dengan rambut kita, rambut manusia itu ya. Bagian pangkal dia tebal, di ujung dia tipis, halus. Makanya dia disukai karena kalau buat ngoles halus. Tapi kalau dia pabrikan tidak, ujungnya itu ya tumpul. Sama dengan kita memotong benang begitu ya. Nah, kemudian panjangnya juga kalau pabrik dia seragam dipotong oleh alat, sedangkan bulu binatang tidak panjang pendeknya. Kemudian ini bisa dengan uji sederhana, jika dibakar, kuas yang berasal dari bulu binatang dia seperti aroma rambut terbakar, itu aroma sisteinnya tadi. Sedangkan kalau plastik ya seperti baunya plastik. Nah, di sini ada keterangan kalau pada bulu binatang adalah bristlenya apa. Kadang bristle saja, ini kalau bristle saja masih meragukan ya, dia boar bristle, pig, atau dia adalah cow begitu ya. Nah, itu kalau dia pig atau boar berarti dia mengarah pada babi dan celeng. Berarti dia najis, tidak bisa digunakan. Ini contohnya ya. Jadi untuk mengoles nastar ya, mengoles apa ini ya, martabak terang bulan tuh ya, martabak manis dan sebagainya.
Nah, ini keterangannya ada tulisan Bristol, pure Bristol. Tapi Bristolnya nggak jelas. Bristolnya apa ini? Bristolnya sapi atau babi atau apa? Nah, ini yang kemudian ada beberapa komunitas yang kemudian melakukan sosialisasi ke penjual-penjual UMK untuk mengganti kuasnya dan digantikan dengan kuas dari silikon. Diberi pengetahuan, Bapak Ibu ini mengolesnya nih kalau ada seperti ini mungkin dari bulu binatang. Ya, biasanya kalau hitam gini dari babi hutan ya, dari celeng ini ya, tapi belum tentu juga. Ini harus dipastikan dia dari celeng atau dari kerbau, dari sapi dan sebagainya. Tapi dengan berhati-hati maka kita akan lebih aman ya dan lebih lebih ini ya, jadi lebih menenangkan ya pada konsumennya. Jadi kita dioles, ini ada komunitas yang ayo kemudian kita datangi UMK rombong-rombong yang kulineran malam itu yang masih menggunakan kuas yang seperti ini diambil kuasnya untuk dimusnahkan dan diganti dengan kuas silikon dan diberi pengertian supaya dia jualannya itu tidak ada resiko haram dan najis ya. Kemudian untuk darah dan organ dalam ya, darah bisa diolah menjadi darah tepung darah ataupun darah beku. Demikian juga jerohannya bisa menjadi berbagai macam baik itu olahan atau isolat. Kemudian termasuk dalam jeroan tadi ada enzim dan hormon ya. Nah, untuk kasus darah dari babi, ini kasus di Belanda ya. Hemoglobin babi ini ditambahkan sebagai filter rokok sebagai adsorbent. Nah, jadi ada yang memproduksi filter. Jadi rokok itu kan ada yang kayak putih ya ujungnya itu kan filternya itu diolah dengan hemoglobin tujuannya adalah sebagai adsorben. Hati-hati produsen rokok yang mengimpor filter dari luar negeri. Itu ada kemungkinan dia tercampur atau diolah dengan darah babi, hemoglobinnya babi. Itu kan nanti kontak dengan mulut ya. Kalau mulutnya dia ada liurnya basah ya najis. Kemudian darah babi digunakan juga sebagai bahan pengisi sosis, kornet, burger. Darah beku babi dibekukan ya. Jadi ketika dia dibekukan entah dia dengan cara di steam atau dipanaskan, dia bisa dipotong-potong dan ada beberapa pada makanan Cina, Vietnam dan Thailand. Ada juga sup yang dengan sup darah memang namanya ditambahkan pada kuahnya ini pada beberapa masakan Cina dan Indo-Cina. Jadi hati-hati pada yang melakukan perjalanan ke luar negeri atau yang mengunjungi restoran Cina, Vietnam, Thailand. Nah, itu harus dilihat dulu menu-menunya, kemudian dicari dulu informasi lah apakah dia ada olahan darah, apalagi darahnya babi. Babinya saja dia najis atau haram, apalagi darah. Ini sudah double ya. Babinya haram, darahnya juga diharamkan ya. Kemudian jeroan babi, ini yang sering digunakan dulu adalah usus dari babi, dibuat untuk selongsongnya sosis. Nah ini pentingnya, sosisnya tadi kenapa harus halal? Kenapa kok sosis menggunakan usus babi? Karena dia kuat, nggak mudah pecah. Ya, sekarang sudah banyak yang menggunakan sosis ini dari nabati, misalnya dari semacam jelly atau agarosa. Ya, nah ini jadi pentingnya tadi memilih sosis-sosis yang sudah halal. Kemudian ini juga ada olahan, memang berbagai macam olahan yang berasal dari jerohan. Kemudian ada juga benang operasi yang dari usus babi. Nah, jadi ini pentingnya juga kita memilih rumah sakit yang ramah muslim. Kemudian juga digunakan sebagai transplantasi pengganti organ. Kemudian plasentanya juga mungkin menjadi beberapa bahan campuran dalam kosmetika. Nah, tadi kalau misalnya untuk pengobatan, bedanya dengan kosmetik. Kalau kosmetik kita harus ini ya, harus menguatkan niat, harus memilih yang halal karena kosmetika itu bukan sesuatu yang mendesak. Tetapi kalau untuk pengobatan, katakanlah memang kondisinya harus menggunakan bagian dari babi dan orang ini kalau tidak diberikan pengobatan demikian dia eh, kritis begitu ya mengancam jiwa itu boleh itu ada keringanan. Ya, sementara ini juga menjadi tantangan bagi ilmuwan-ilmuwan semuanya saja yang muslim untuk mengembangkan material obat bahan untuk pengganti transplantasi ini yang halal yang berasal dari sumber yang halal ya. Kemudian enzim, jadi enzim dari babi misalnya rennet ini dulu digunakan penggumpal keju. Nah, ini pentingnya mencari keju yang sudah halal. Nah, karena kan ini rennet asalnya keju itu menggunakan enzim dari babi. Nah, sekarang sudah banyak enzim-enzim lain yang halal. Ya, kalau dulu mungkin sulit.
Kemudian menjadi tantangan bagi umat Islam bagaimana mencari enzim untuk penggumpal keju yang halal ya. Pepsin dari lambung babi ada enzim tripsin, amilase. Nah, ini kadang-kadang ini masuk pada beberapa industri pengolahan makan dan juga obat-obatan dan kosmetika. Enzim-enzim ini ya. Kemudian empedu babi menghasilkan taurin untuk suplemen. Nah, suplemen pun juga penting mencari yang halal ya. Hormon insulin yang dihasilkan pankreas babi ini bisa diekstrak dan digunakan sebagai ya insulin ya, namanya porsin insulin. Kemudian beberapa jenis vaksin ini menggunakan inang dari babi dan dimurnikan menggunakan tripsin dari babi. Ya, ini kemudian menjadi hal yang memang tantangan bagi umat Islam. Kenapa sih kok banyak mengeksplorasi bahan-bahan dari babi? Ya tadi karena babi itu mudah diternakkan, sumbernya berlimpah. Jadi otomatis cost-nya dia murah. Berbagai jenis enzim seperti ini yang kemudian bisa diproduksi massal itu berasal dari babi. Nah, kalau kemudian umat Islam itu diam saja ya santai-santai saja ya kita obat-obatan yang memang diperlukan ya terpaksa memang kita. Tapi ini menjadi apa ya tantangan lah bagi kita bagaimana cara kemudian kita menghasilkan beberapa jenis hormon yang memang diperlukan, enzim atau jenis-jenis bahan untuk obat yang berasal dari bahan dan media yang halal. Itu penting bagi kita semuanya. Tantangan bagi umat Islam, makanya harus belajar, harus punya cita-cita yang tinggi, yang kemudian tujuannya tadi kita menghasilkan sesuatu yang bermanfaat. Minimal bagi paling tidak bermanfaat itu bagi umat Islam dan secara luas bagi seluruh umat manusia. Ini menjadi tantangan ya. Allah menciptakan babi, dia murah, mudah dikembangbiakkan, tapi kok diharamkan? Nah, di sisi ini kemudian membuat manusia kita ini berpikir, ya, berpikir untuk kemudian bisa menghasilkan sesuatu yang bisa bermanfaat ya bagi umat Islam yang halal dan juga baik. Nah, ini ada saya ambil dari saya lupa ini ya. Jadi efektivitas insulin. Jadi kalau insulin manusia ini efektivitasnya ini 70%, babi 17 dan sapi 8. Nah, jadi memang kalau dibandingkan babi dan sapi ini lebih tinggi babi. Nah, ini kemudian menjadi kenapa awalnya insulin untuk orang diabetes itu dari babi. Nah, sekarang sudah banyak insulin yang halal yang berasal dari human insulin yang direkombinasi dengan media mikroba atau bakteri. Sama dengan enzimnya keju itu ya, banyak yang sekarang diproduksi yang berasal dari mikrobial. Nah, itu menjadi lebih aman ya kalau di mikrobial tadi kan diperbanyak ya, diperbanyak dengan mikrobial atau bakteri. Nah, hikmahnya kita ke hikmah ya, diharamkan babi ya. Babi ini binatang yang secara eksplisit ya, secara terang-terangan disebutkan dilarang di dalam Al-Qur'an. Dan kita yakin, hakul yakin bahwa ketika Allah melarang pasti akan ada hikmahnya ya. Kenapa babi dilarang? Yang kita yakini itu membawa mudorot. Kalau kita dilarang oleh yang membuat hidup, yang memberi kata hidup, dilarang itu karena memang ada yang kedepannya ada yang berbahaya. Jadi tujuannya untuk menyelamatkan manusia. Nah, kemudian dalam berbagai macam ilmu pengetahuan, ini masih perlu dikonfirmasi terlebih dahulu ya. Ternyata babi ini merupakan hewan perantara pada berbagai penyakit atau menjadi apa namanya spesies perantara ya yang menyebabkan kemudian ada perubahan genetik dan bisa menjadi penyakit yang menyerang manusia. Contohnya adalah H5N1, flu babi, bahkan COVID ini ada dugaan. Jadi awalnya kadang-kadang ini penyakitnya khas pada hewan. Kenapa sekarang bermutasi kemudian bisa menyerang manusia? Salah satunya hewan perantaranya adalah babi. Ini ada yang meneliti ke sana tapi masih sedang berjalan dan sedang dikonfirmasi. Nah, di sini kita akan dengan demikian kita semakin meyakinkan bahwa memang babi itu dilarang, diharamkan untuk manusia, ya untuk umat Islam khususnya untuk menyelamatkan. Menyelamatkan kita manusia ya. Nah, ini adalah beberapa referensi yang nanti silakan bisa dilihat lebih lanjut ya. Di buku Christine Mendersma ini tadi penelitian orang Belanda ya, mungkin disertasinya begitu. Saya kurang tahu sudah ada online atau tidak, tapi dulu saya mendapatkan bukunya dengan cara fotokopi. Ada hanya satu buku, kemudian saya fotokopi ya. Jadi punya saya pun tidak original karena bukunya ada di perpustakaan jurusan kimia kalau tidak salah ya. Saya fotokopi.
Bisa cek di situs LP POM MUI, Direktori Halal MUI, Halal MUI OFG, kemudian Halal Kelas Masjid Kampus UGM, Halal Corner, kemudian juga di Halal Thayyib Center UIN Malang. Ya. Saya kira gitu ya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.